Assalamualaikum guys, welcome to podcast Patingan Part 1 Anti Perundungan. Hari ini bersama saya Giana Dan saya Revandi. dan kedua teman kami yaitu Anissa dan Aprizal. Hari ini kita akan membahas tentang perundungan seperti nama kita yaitu Patingan ya, Part 1 Anti Perundungan. Nah, perundungan itu apa sih? Menurut gue tuh ya, perundungan tuh kayak yang mengejek-ngejek teman gitu loh. Kalian pasti pernah dong yang kayak, wah lo tuh kayak gini, sumpah lo tuh gitu banget sih, lo kenapa sih gitu. Iya kan, itu menurut gue sih kayak gitu. Kalau menurut kalian tuh gimana sih? Menurut gua tuh kayak dia kayak ngerecokin orang lain mungkin. Ya, itu kan pendapat gua. Kalau pendapat lu gimana berdua? Ya kalau pendapat gue sih sama kayak lu pada, cuma mungkin ada yang lebih kayak bikin mental down gitu loh. Oh iya. Bisa juga depresi dan bunuh diri tuh. Aduh, lebih bahaya. ya, Dampak dong Iya, berarti. iya. Pokoknya bullying tuh hal negatif banget sih, buruk banget. Iya, lah. buruk banget. Nah, kalau bullying itu kan jenis-jenisnya tuh banyak banget ya. Kayak kalau di kalian search di Google tuh ada 5, tapi kayak banyak banget ya. Iya, Aslinya banyak tuh- banget. Belum ada yang belum kita ketahui juga kan? Iya. Kan pertama tuh ada perundungan verbal. Berarti Verbal perkataan tuh- ya? Iya, kata-kataan, Iya. ngejek-ngejek yang tadi gue bilang. Terus yang kedua itu ada fisik. Fisik. Iya, fisik. Main tonjok-tonjok. Iya. Langsung ya. Udah ada. Yang ketiga itu kan ada perundungan sosial. Iya. Sosial yang menurunkan apa? Reputasi orang. Iya kan. Yang komen-komenin lah gitu. Yang keempat tuh Yang iya. baru-baru ini kan? Iya, yang baru-baru ini. Cyberbullying. Iya. Yang lagi apa ya? Bukan booming juga sih lebih tepatnya. Lagi naik. Emang udah ini naik soalnya Iya. kan kita di era digital kan. Iya, semenjak Covid ya. Iya. Bisa dibilang gitu. Nah, yang kelima itu perundungan seksual ya. Iya. Nah, berarti kalian tuh udah ngerti kan sama ini? Apa perundungan itu? Berarti Let's go to the next session. nah, daripada kita bosen-bosen aja nih abis penjelasan definisi sama jenis-jenis bullying yang sebenarnya tuh kita udah tahu karena itu informasi umum banget. Mending kita dengerin pengalaman-pengalaman dari teman-teman kita. Ya, pengalaman tentang dibully. Kalian tuh pasti pernah lah ya dibully. Iya pernah. Gimana sih cerita lo? Gue pengen tahu deh. Nih ya, kalau cerita gue nih ya. Nih waktu gue kejadian SD nih. Nih, SD kelas 4. Lu bayangin SD kelas 4 itu udah dibully gitu loh. Bocah loh ya. Iya. Dibulinya sama Pikirannya masih main, coy. Iya. Serem banget sih paling SD. Kata aku sih SD itu kan masa-masa mau ke remaja ya. Tuh kayaknya ya seharusnya kan kita kan have fun aja tuh. Iya. Kalau Iya. misalnya ada bully kan berarti ada yang bermasalah Rusak kan. Ya. banget sih. Iya. Gimana lanjut? Nah, itu tuh lu bayangin gue dibulinya tuh sama kakel. Dan sementara itu kakelnya tuh baru kelas 5. Di situ tuh gue dibulinya tuh awal-awal tuh gue cuma main ke belakang masjid kan. Gue berdua tuh sama temen gue. Nah, habis itu datanglah tuh segerombolan kakel ya. Gue nyebutnya inisialnya B aja. Nah, terus habis itu si kakel itu ada yang bawa tali pramuka. Kalian tahu lah ya tali pramuka kayak gimana. tahu. Tali tambang gitu ya? Iya, Iya kan? ya betul yang tali putih itu. Terus salah satu si kakel itu ada yang manggil gue gini, dek, sini main yuk sama kakak. Kan gue polos ya waktu itu ya, udah tahu lah. Gue dateng, gue tanya, kenapa kak? Mau main apa? Kan gue bilang kayak gitu. Terus habis itu kakaknya gini, main yuk sama kita, ajak juga tuh teman kamu yang satu lagi. Ya udah, gue bawa tuh teman gue yang satu lagi. Di situ gue disuruh diri tuh sama temen gue. Di situ gue ditaliin. Gue kira mainan apa ya yang pakai tali gitu kan. Itu gue polos banget. Terus habis itu si kakelnya tuh iket gitu loh. Diiket. Jadi yang tadinya iketnya cuma kendor lama-lama makin kenceng. Yang bikin gue sama temen gue jadi sesak napas di tempat. Udah mau mati kali kalau gue bilang. Terus habis itu muncul lagi tuh temen gue dua orang nih muncul lagi karena nyariin gue. Waktu itu gue ditagih tugas. Habis itu si temen gue yang satunya kan ngeliat ya. Nah yaudah, karena gue udah sesek banget, gue nggak tahan itu. Yaudah gue bilang gini, tolong dong cariin guru siapa aja gitu yang bisa bantuin. Habis itu mereka berdua lari dengan panik tuh.
datanglah tuh guru killer ya, kalau di SD gue ya killer gitu loh. Iya, galak-galak gitu. Langsung dimarahin tuh kakak-kakak segerombolan. Udah habis dimarahin dari gitu dipanggil. Kita semua tuh dipanggil. Habis dipanggil kayak gitu langsung datang kan wali kelasnya ya. Wali kelasnya tuh udah kayak pertama tuh kayak kaget, shock, terus mau nangis gitu loh. Kasian banget sih murid itu sendiri. Iya, udah kayak muridnya emang nakal sih kalau gue bilang. Udah shock banget itu. Udah mau nangis, udah nangis sih. Sampai nanya gini, "Kalian ngapain ngebully adik kelas? Itu kan perilaku yang gak baik," gitu. Nah, terus habis itu mereka tuh langsung kayak diem doang, nggak mau ngejelasin apa-apa. Di situ gue juga cuma diem doang, gue bingung mau ngejelasin apa kan. Di situ teman gue ngejelasin, yang ngeliat itu, yang saksi mata itu ngejelasin gini, "Itu Bu, tadi teman saya diikat sampai sesak napas tuh." Nah, terus habis itu wali kelasnya benar-benar marah banget sampai bilang gini, "Ya udah, panggil orang tua kamu." Akhirnya dipanggil sama kepala sekolah, juga udah ditegur. Cuma tegurannya mungkin kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu loh. Iya, belum ngerti ya. Iya. Masih SD juga sih. Orang tuanya gue nggak tahu datang apa enggak. Pokok emak gue tuh abis itu marah kan sama si anak itu, karena emak gue tahu dari teman gue tuh yang dua itu ceritain, karena gue tadinya nggak mau ceritain kan, malah cerita. Habis itu besoknya si kakak ini tuh bukannya kayak introspeksi diri gitu loh, malah kayak, "Tuh ngapain sih ngadu ke orang tua lu? Kan gue jadi dimarahin orang tua lu." Nah terus habis dari situ tuh gue kayak bingung kan, kok gue diginiin lagi, bukannya mereka Dia yang salah ya. Malah makin jadi gimana? Iya, makanya dari situ tuh gue kayak bingung mesti apa. Ya udah, besoknya tuh satu sekolah tuh kayak ngeliatin gue gitu loh. Terus Udah gue tahu ya, udah nyebar ya. iya udah nyebar satu sekolah, seluruh angkatan malah. Di situ juga kepala sekolahnya juga lebih ngawasin banget, sampai ditaruh CCTV di belakang masjid gitu. Kasian banget sih. Iya. Bentar, aku mau nanya dulu. Hmm. Itu bekas ikatannya masih berbekas atau enggak ya? Berbekas. Aku abis diikat kayak gitu langsung biru tanganku. Wah. Di sini. Aduh. Tapi masih gak apa-apa ya? Masih sehat. Masih sehat. Masih sehat walafiat ya, gak apa-apa. Berarti emang pikiran pembulinya itu ya yang wah udah kacau banget. Masih udah ngerti kayak gitu iya. ya? Padahal kakalnya udah 5 SD ya? Iya, pas 5 Iya, SD. udah 5 SD seharusnya udah tahu kan kalau ini salah. Nah iya. Nih Bisa seharusnya- bedain lah ya. Berarti emang udah bermasalah nih muridnya, apa karena lingkungannya atau emang karena keluarganya? Nggak tahu. Pokoknya Kasian sih. emang udah rusak banget itu. Tapi kalau gue lihat ya dari si kakalnya itu emang udah dari lingkungan sama keluarganya kurang peduli, lingkungannya begitu. Oh ya. Tapi jujur kayak bisa aja itu faktor yang kan sekarang lagi online-nya. Ya. Kayak pasti dulu juga kan. Iya, Udah main HP. Itu bisa aja dari film-film yang ngasih taunya sih kurang bener. Dia nonton bisa aja yang buat kan SD belum 13 tahun dong. Tapi itu kayak filmnya 13 tahun, bisa aja. Iya, terus kayak tapi dari cerita lu tuh lu udah bagus sih. Lu udah kayak berani kayak tolong panggilin guru. Mental tolong panggilin lu guru. kuat banget. Iya, emang lu tuh harus pick up gitu kan. Iya. Iya, daripada hal itu berlanjut mending semua orang tahu. Iya. Kalau gue nggak bilang juga itu, bro, gue udah gak ada kali ya nyawanya. Iya. Bayangin itu sakit banget, Iya. udah sesek sakit. Ya, tapi lu gimana sih cara ngadapinnya gitu? Gue ngadepin gimana itu? Maksudnya itu kayak Solusinya iya solusinya buat lu move on dari itu dari- kejadian kayak iya, gitu kejadian gimana itu. tuh? Ya gue sih dari kejadian itu gue langsung nyari temen yang baik-baik gitu loh, yang nggak mau lagi yang gimana ya. Iya Gue sih. kenal kakak itu juga gara-gara di kantin sih waktu itu ketemuan, terus kita temen waktu itu. Kayak gitu. Cuma ya aku nggak tahu gimana ya latar belakang si kakak itu. Ya. Habis dari situ ku cari teman-teman baik, akhirnya ada yang mau jadi tempat buat curhat. Nah dari situ gue udah mulai lupa sama kejadian itu. Ya, selanjutnya setelah berpengalaman tentang apa kejadian bule ya. pengalaman temen kita. Ya. Selanjutnya mari kita ke Manfest. Nah, balik lagi nih sama kita nih. Sekarang kita ke sistem Manfest ya. Manfest Iya. tuh apa sih? Nah, gitu Manfest ini tuh kita bakal ceritain cerita-cerita teman-teman kita yang lain, tapi yang nggak ada di sini. Sama identitasnya kita tutup dulu. Iya.
Nah, cerita yang pertama dari sistem manifest ini kita bakal diceritain sama Aprizal. Gimana sih Aprizal? Ini cerita temen gue diceritain sama dia. Nah, Jadi gini, jadi temen gue kan lagi ngobrol sama temennya, inisialnya N, pas masih kelas 7. Nah mereka ini lagi nunggu pemanasan mau olahraga. Terus tiba-tiba kayak ada pak guru namanya disensor tuh ya, namanya sensor. Lagi ngobrol sama anak-anak, terus bapak ini bilang ke gue, kacamata kamu kayak nenek-nenek. Nah, gue sama si N ini kaget karena gue nggak nyangka. Di situ gue diemin aja sih sambil senyum-senyum. Tapi pas di rumah gue nangis soalnya kayak sama aja dia ngatain penampilan gue kayak nenek-nenek. Terus dia bilang ke bundanya. Habis bilang ke bundanya bilang gue nggak apa-apa, jadiin pembelajaran aja gitu katanya. Jujur kasihan sih, soalnya kayak ini kan kasus tuh guru ke murid ya. Iya. Terus dia juga perundungan verbal ya, soalnya ngata-ngatain kan. Terus dia ngata-ngatainnya juga fisik yang dia kelihatan kayak nenek-nenek. Jujur Iya. gue juga pernah dikatain kayak nenek-nenek gara-gara. Tapi menurut lu iya, itu verbal atau fisikal kalau menurut lu? verbal gak Oh, sih? 100% menurut lu apa? Verbal. Soalnya kan kalau fisik tuh ya kayak ya kayak lebih ke gitu kan, ya kan. Tapi kayak dia itu ngatain fisiknya kan? Iya, Ya. iya sih. Nah, lanjut ke gue, jadi tuh gue pernah dikatain juga kan. Fisik gue tuh kayak bukan fisik sih. Gara-gara kacamata gue kayak nenek-nenek. Terus habis itu dari situ gue jadi jarang pakai kacamata. Kalau kalian nyadar sih gue jadi jarang kan. Tuh gue jadi males gitu pakai kacamata. Makanya gue kasihan juga. Kayak pasti kalian juga nyadar ada juga guru-guru yang nggak tanpa disadari mereka ngomenin fisik murid Iya. juga kan. Iya. Aku juga pernah dikatain orang India sama teman aku gara-gara ya ini aku lah hidung aku. Itu awal-awal SD lah, tapi sekarang udah lumayan. Tapi kalau dicerita itu kan dia dibilang kan dikatain nenek-nenek ya. Kalau menurut kalian kalau dikatain nenek-nenek sama Pak Guru kan biasa aja menurut kalian kan? Iya. Iya, dikira bercanda. Kalau ini kan mungkin orangnya mentalnya itu kan agak kurang. Makanya Iya. kalau kita itu harus kayak mentalnya itu harus dipersiapkan gitu. Soalnya kan Iya. buat kedepannya juga harus gitu. Biar gak gampang cengeng gitu ya. Tapi dia juga gurunya juga tidak boleh kayak gitu soalnya Iya. mental orang beda-beda. Iya, mental orang beda-beda. Terus dia juga berani speak up juga Iya, sih. udah bagus Lumayan, itu. udah bagus banget. Walaupun ke orang tuanya sih. Iya, nggak apa-apa. Yang penting ada yang support, ya kan? Udah kan? Gitu aja kan? Iya. Nah, itu aja ya guys ya podcast kali ini. Semoga podcast Patingan ini Bermanfaat. ya bermanfaat, bisa mencegah perundungan lah di sekolah. Juga bisa di tempat lainnya kan ya. Mengurangi perundungan Iya. lah ya. Iya. Ya, gitu aja ya guys ya. Dari podcast Patingan ini, part 1 anti perundungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.